di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Kudus. Kami bersekutu pada siang hari ini dan sembari bersyukur atas nikmat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami dan atas berkat-berkat Tuhan. Menghadap di hadirat-Mu ya Bapa, kami rindu supaya setiap kami dapat disirami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami dapat dimotivasi, dibangun, dan lebih produktif dalam menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kiranya penyertaan dan urapan Tuhan nyata atas diri hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya bisa memiliki kemampuan dan bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang Tuhan kasihi. Selamat siang ya untuk Anda semuanya. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema ya, tentang mengawali dan mengakhiri pelayanan dengan baik, ya, supaya bagaimana kita mampu mengawali dan mengakhiri panggilan pelayanan dengan baik. Nats firman Tuhan kita ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara semua saudara bisa mencermatinya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saya menggumuli teks ini ya untuk disampaikan pada hari ini, saya jadi ingat ya bagaimana Tuhan mengawali panggilannya dengan saya. Ya, saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan tahun 96 setelah saya mengalami sebuah tragedi ya. Lalu kemudian tragedi itu mendorong saya untuk datang kepada Tuhan, dan hasil saya menghadap Tuhan, saya diberi Tuhan 2 teks firman Tuhan ya. Nah, saya mencoba menggumuli 2 teks firman Tuhan itu sebagai dasar apakah saya betul-betul dipanggil Tuhan atau tidak. Ya. Nah, 2 teks itu berasal dari kitab Injil ya. Pertama dari kitab Injil dan satu lagi dari surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, sesudah saya lulus, saya tidak pernah terpikirkan menjadi church planter ya, perintis jemaat ya di kota Bandung. Kemudian singkat katanya pengalaman perintisan saya berhadapan dengan tantangan, di antaranya masalah ekonomi ya, bagaimana harus menghidupi keluarga dan memenuhi biaya operasional gereja. Itu sebabnya tidak heran saya sering pindah-pindah tempat ibadah. Ya,
Di sisi lain saya juga pernah mengalami intimidasi dari aparat RT dan RW ya. Saya diciduk jam 11 malam supaya saya disuruh untuk menutup kegiatan ibadah di rumah yang saya kontrak ya. Itu ada di Jalan Suci gitu ya, di Jalan Suci. Itulah sebabnya jemaat yang saya layani diberi nama Jemaat Kasih Setia, untuk mengingatkan kasih dan kesetiaan ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat juga dengan apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln ya, di mana dia berkata di sana, saya selalu melakukan yang terbaik dari apa yang saya tahu, dan saya bisa dari awal sampai akhir, sementara banyak orang yang mengawali dengan baik tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Nah, di dalam Alkitab, dalam pergumulan menggumuli teks-teks Alkitab, saya menemukan banyak sekali bertebaran nama-nama tokoh Alkitab yang berhasil mengawali pelayanan dengan baik, namun tidak berhasil mengakhirinya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakanlah dalam perjanjian lama seperti Simpson, Saul ya, Salomo, dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru yang paling spektakuler adalah Yudas Iskariot. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipersiapkan di STT Karisma, dan kita semua duduk di sini tidak untuk memperpanjang daftar nama-nama tokoh ya, nama-nama orang yang tidak mampu mengakhiri pelayanan dengan baik. Itulah sebabnya tema kita hari ini, mulailah dengan baik dan akhirilah dengan baik. Sebab hanya orang yang mengakhiri dengan baik yang akan melihat hasil. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 ini. Untuk dapat mengawali panggilan pelayanan kita dengan baik dan mampu mengakhirinya dengan baik, dibutuhkan yang namanya mental petanding. Ya, jadi untuk supaya kita dapat mengawali pelayanan dengan baik dan mengakhiri pelayanan itu dengan baik, saudara dan saya dituntut agar memiliki mental petanding, mental petarung. Kalau kita tidak punya mental petanding, sudah dapat dipastikan akhir daripada pelayanan kita itu sebenarnya lebih tepat disebut mental petarung dibandingkan dengan mental petanding. Tetapi masalahnya bukan masalah istilah yang mana yang lebih baik, tetapi adakah mental petanding, mental petarung dalam diri saudara dan saya? Kalau kita tidak mempunyai mental petarung, sudah bisa diduga ujung dari pelayanan kita itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak asing dengan yang namanya Thomas Alva Edison. Dia membuat percobaan lampu pijar. Tahukah saudara, kalau dia dalam menghasilkan lampu pijar, dia mengalami kegagalan sebanyak 9.950 kali. Lampu ciptaan Alva ini baru bisa kita nikmati setelah ia melakukan percobaan yang ke 9.956 kali. Jadi 950 kali dia gagal, baru 9.956 kali dia bisa berhasil dengan baik menciptakan lampu pijar. Baru bisa kita nikmati lampu pijar itu. Nah, pada waktu Alva melakukan percobaan, pernah terjadi semua rumahnya terbakar, semua hartanya hangus. Yang tinggal hanyalah pakaian yang dikenakannya. Kemudian satu saat anaknya mengatakan kepada Alva seperti ini, "Daddy, cukuplah semuanya, semua sudah habis.
Berhentilah melakukan percobaan. Tidak usah dilanjutkan lagi. Berhentilah, saya minta sekali lagi. Daddy, berhentilah. Tapi apa kata Edison? Nah, ini belum selesai. Sebelum tubuhku juga ikut hangus terbakar, itu belum berakhir. Kemudian dalam keberhasilannya setelah kegagalannya itu, Edison berkata demikian. Salah satu kegagalan manusia yang paling fatal adalah menyerah. Kata menyerah adalah kata yang sangat populer dalam kamus hidup orang-orang yang tidak bermental petarung. Kata mundur, kata mandek, menyerah, patah arang, itu kosakata yang tercetak tebal dalam kamus kehidupan orang-orang yang tidak memiliki mental petanding, mental petarung. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang ingin diingatkan Paulus kepada Timotius, termasuk kepada saudara dan saya pada hari ini. Teks ini ditulis Paulus untuk merespon berita-berita yang didengar Paulus tentang Timotius muda itu, yang sudah luluh lantak motivasinya, yang sudah tercabik-cabik semangatnya, yang sudah patah arang oleh karena tekanan yang sangat dahsyat dari depan, penghambat yang sangat kuat datang dari belakangnya, dan serangan-serangan dari kanan kiri yang justru berkontribusi terbesarnya datang dari jemaat yang dia layani sendiri. Lalu Paulus menulis surat ini sebab Paulus sudah mendengar kesimpulan Timotius sampai pada titik terakhir. Timotius sudah berkata, cukup sampai di sini Tuhan. Tidak mau melanjutkan pelayanan itu lagi. Cukup sampai di sini. Lalu kemudian Paulus menulis surat ini kepada Timotius muda itu dengan berkata seperti ini. Panggilannya Timotius itu adalah Tius. Jadi dikatakan seperti ini. Tius, tunggu. Saya sedang menulis surat. Coba perhatikan. Tolong perhatikan kalimat pertama dari surat ini. Pada ayat 6 dia mengatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Timotius yang membaca surat ini langsung memahami maksudnya, bahwa sesungguhnya Paulus telah mengalami pengalaman yang lebih buruk dari apa yang dialami oleh Timotius itu sendiri. Jadi ketika menulis surat ini, Paulus ada di mana? Ia sedang berada di bawah penjara, di bawah tanah. Dia sedang dijebloskan di penjara bawah tanah. Kondisinya memprihatinkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisinya jauh lebih buruk daripada Timotius. Sehingga dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan. Paulus ingin memberi pesan kepada Timotius, ingin supaya dia yang ingin menyerah, supaya tidak jadi menyerah. Sesungguhnya Paulus lebih layak untuk lebih menyerah dibandingkan dengan Timotius, karena dia lebih punya alasan yang lebih logis, yang lebih masuk akal, lebih up to date. Persoalan-persoalan hidup yang dialami, lebih kompleks masalah-masalah yang dihadapi oleh Paulus, sehingga bahkan dia menulis surat ini dari penjara. Tetapi Paulus menegaskan bahwa tidak pernah terbersit sedikit pun kata menyerah atau mundur. Sorry, itu tidak ada dalam kamus hidup saya. Menyerah tidak ada dalam kamus hidup saya. Saya tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah meski seinci pun hingga titik darah penghabisan. Kemudian Paulus berkata lagi, Tim,
Coba kamu baca baik-baik kalimatku yang kedua. Saat kematianku sudah dekat. Tentulah Timotius sangat mengerti kalimat ini, karena Timotius sudah lama bergaul bersama dengan Paulus, sudah lama melayani bersama-sama dengan Paulus, bahwa meskipun diganjal di sana sini, dibantai di sana sini, didorong sana sini, berserakan banyak jebakan, berserakan fitnah, berserakan kepungan berbagai masalah, tetapi Paulus menegaskan, Timotius, lihat saya tidak pernah menyerah 1 inci pun sampai ajalku tiba. Kalau belum mengerti juga, kata Paulus, supaya Timotius diminta membaca kalimatnya yang ketiga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di sini Paulus melukiskan orang yang melayani itu seperti orang yang sedang bertanding di atas ring. Paulus berkata, kalau kamu naik ring, bertandinglah sampai pertandingan diakhiri. Kalau mau putus asa, lihat saya. Kalau menyerah, lihat saya. Saya bertanding sampai pertandingan akhir. Jadi saya tidak hanya semangat bertanding saat di awal-awal, di mana ketika saya sedang memulai perkuliahan, saat di awal-awal saya sedang diwisuda. Sorry, itu tidak saya lakukan. Saya semangat bertanding itu bukan di awal-awal saya ditabiskan jadi pendeta. Maaf, itu tidak pernah saya lakukan. Saya bertanding sampai pertandingan diakhiri. Inilah realitas pengalaman Paulus yang mau disampaikan kepada saudara dan saya hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat sebuah pertandingan yang dilaksanakan tahun 1990, pertandingan tinju antara Mike Tyson dengan James Buster Douglas. Saudaraku, Mike Tyson dijuluki petinju leher beton. Saudara dan saya tahu itu. Tetapi sedangkan James Buster Douglas dijuluki petinju ayam sayur. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pertandingan tinju ini kalau diibaratkan seperti mentimun lawan durian. Kira-kira begitulah ya. Semua agen pertandingan menasehatkan kepada James supaya dia membatalkan kontrak pertandingan itu. Tetapi apa kata James? I will kill him. I will kill him. One again, I will kill him. Ronda pertama berbunyi. James sekali pukul Tyson langsung terkapar. Dihitung oleh wasit dengan bahasa Italia seperti ini. 1, 2, 3 sampai seterusnya. James bangun. Ronde berikutnya dipukul lagi. James langsung terbujur. Dihitung lagi sama wasit dengan bahasa Jerman. 1, 2, tolong, dan seterusnya. James bangun lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Dipukul lagi, jatuh lagi, bangun lagi, dipukul lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Pada saat ronde ke-8, Tyson itu dipukul oleh James. Tyson langsung jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Mike Tyson mengawali pertandingan dengan baik, namun tidak mampu mengakhirinya dengan baik. Dan hal seperti ini sering terjadi dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Sepanjang pelayanan kita ini akan banyak pukulan-pukulan, dari yang paling ringan sampai yang paling mematikan. Percayalah, dipukul, putus pacar,
jatuh, bangun lagi, ayo bangun. Kena COVID, jatuh, ayo bangun. Ekonomi runtuh, dipukul, ayo bangun lagi. Dipukul keluarga, bangun lagi. Ayo bangun, bangun. Pokoknya saudara dan saya harus bangun, bangun dan bangun lagi. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermental petarung. Yang bisa bangun hanyalah orang-orang yang memiliki mental petani. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mau belum jelas kalimat ketiga di atas, kata Paulus, maka Paulus mengatakan, ku tambah lagi kalimat berikutnya kepadamu Tius. Kalimatnya seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalimat ini dilukiskan Paulus bahwa pelayanan itu seperti sedang lomba lari maraton. Jadi dia menggambarkan pelayanan itu ibarat seperti seseorang sedang mengikuti lari maraton. Paulus mau menegaskan, saya bukan hanya bertanding sampai pertandingan diakhiri, namun saya mengakhiri pertandingan itu ketika pertandingan itu sudah diakhiri. Jangan mengakhiri sendiri pertandingan. Jangan pernah turun ring sebelum bel 12 ronde berbunyi. Jangan tinggalkan lapangan sebelum peluit panjang dibunyikan. Tetapi jangan hanya bertahan, tetapi tidak bertanding. Bertandinglah dari awal sampai akhir. Ada banyak orang ada di pelayanan, tetapi tidak bertanding. Ada banyak orang mempersiapkan diri di sekolah tinggi teologi, setiap hari rajin masuk, tapi tidak bertanding. Ada banyak orang di pelayanan tetapi tidak bertanding. Dia hanya asik lipat-lipat kertas warta jemaat, asik antar jemput anak dan istri. Sama sekali tidak ada mental petanding meskipun ada di gelandang pertandingan. Saya mendengar hamba-hamba Tuhan sedang melaksanakan maraton, sedang adu cepat. Tetapi tidak lama kemudian mulai ada yang berjalan lambat, mulai ada yang jalan di tempat, mulai ada yang masuk warung, mulai ada yang naik angkot. Tetapi tidak ada juga mereka berhenti sebelum pertandingan diakhiri. Awalnya bagus, lari maraton, lari dengan kencang, mulai lambat, mulai jalan kaki, mulai ada yang masuk warung, atau mulai ada yang naik angkot, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya menemukan ada hamba Tuhan yang terus berlari. Meskipun dia kelelahan, napasnya tersenggal-senggal, tetapi dia terus berlari. Berlari terus sampai jatuh, dia tetap berlari. Ketika dia jatuh, dia bangun lagi, lari lagi 2-3 langkah, jatuh lagi, bangun lagi, lari lagi, terus menerus seperti itu sampai tidak bisa lari lagi. Tapi dia lalu merangkak, tetapi tidak tahan, jatuh lagi, tengkurap lagi. Tapi dia terus berjalan. Mau bangun merangkak gak bisa. Lalu ia melihat garis finish tinggal beberapa meter. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang yang bermental petanding? Jika ia tidak bisa lari lagi, ia harus merangkak. Jika tidak bisa merangkak, ia harus merayap. Merayap lagi. Dan merayap hingga ia mencapai garis finish. Mungkin kita akan mengalami kelelahan mental, kelelahan fisik oleh karena banyaknya pelayanan, tekanan dalam pelayanan,
kritikan dalam pelayanan, gosip-gosip bertebaran dalam pelayanan. Akan ada banyak fitnah-fitnah dan hampir tidak ada penghargaan. Tidak ada yang berterima kasih, enggak ada itu. Jangan diharapkan. Ya, nanti kalau saudara dan saya di pelayanan, mari, ini akan menjadi sangat melelahkan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tidak bisa lari lagi, cobalah merangkak. Kalau tidak bisa merangkak lagi, cobalah merayap hingga sampai ketemu garis finish. Bukan hanya mental bertanding yang dimiliki, tetapi juga kerohanian yang tumbuh kuat. Mental itu hanya bisa ditopang kalau kerohanian hadir di dalam, tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita memiliki kekuatan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi itu sebabnya Paulus menegaskan kepada saudara dan saya, pelihara jugalah kerohanianmu, supaya engkau bisa menang, engkau bertanding, engkau butuh topangan kerohanian. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus dalam katanya seperti ini, aku telah memelihara iman. Memeliharanya dengan baik. Kata memelihara yang dimaksud di sini seperti orang menyimpan uang di bank, saudara. Kenapa kita simpan uang di bank? Supaya aman dan tersedia sewaktu-waktu ketika kita membutuhkannya. Kalau berbicara iman, Paulus selalu menduplikasi iman Abraham. Coba Anda periksa dan pelajari seluruh kitab Roma, ya. Ketika Paulus itu berbicara tentang iman, dia selalu menduplikasi iman Abraham. Itu semua tertuang dalam kitab Roma, dalam tulisan-tulisannya dalam kitab Roma. Paulus masih bisa memelihara iman tanpa ada alasan. Percaya meskipun tanpa ada dasar. Apakah saudara bisa mengimani sesuatu yang tanpa alasan, tanpa dasar, tetapi saudara tetap memegang teguh Tuhan? Engkau yang berjanji, saya mengimani. Seperti Abraham yang dijanjikan Allah punya anak, punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi Abraham makin tua, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan punya keturunan. Tetapi Abraham tetap percaya, Tuhan, engkau yang berjanji, saya mengimani meskipun tanpa alasan. Tidak ada alasan untuk sepasang lansia yang sudah tua renta untuk punya anak, punya keturunan. Tetapi sepasang tua renta ini masih mengimani janji Allah. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih mengimani janji Allah hari ini? Jangan saudara dan saya sudah lupa mana janji Allah dalam hidup saudara dan saya. Mereka memilih percaya, saudara. Abraham dan Sarah memilih percaya, dan kita bersama bisa berhasil. Karena kalau kita ditopang oleh iman, itulah yang harus kita miliki seperti yang dimiliki oleh Abraham. Punya kerohanian yang kuat dan mental yang tangguh. Dan orang seperti inilah yang akan melihat hasil. Itulah yang tampak pada kalimat Paulus yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian bunyinya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mengakhiri pelayanan dengan baik? Di sini sangat jelas, kita harus punya mental petanding, tapi juga harus ditopang oleh kerohanian yang kokoh. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Tuhan, saya masih bisa percaya kepada Engkau. Engkau masih membuka jalan, Engkau masih membuka keajaiban,
Engkau akan membuat aku dan semua orang akan tertegun. Tuhan akan melakukan keajaiban dan saya percaya orang yang seperti ini pasti akan melihat hasil. Hasilnya adalah mahkota. Di sini mahkota itu sebenarnya tidak bisa diperlukan. Ya, kalau di bumi ini nggak perlu Anda mahkota. Ya, tidak perlu, tidak terlalu diperlukan mahkota di bumi ini. Ya, mahkota wisuda memang perlu. Ya, mahkota wisuda perlu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi mahkota yang lebih baik, ya, kita memerlukannya di sorga. Yang mau ditegaskan di sini adalah mulailah dengan baik, akhirilah dengan baik, maka engkau akan mendapatkan hasilnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teringat dengan kisah David King, ya, David Kingston ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia pelayanan di benua Afrika. Orang-orang selalu sering menyebut istilahnya benua hitam. Ya, dia melaksanakan pelayanan Injil di benua hitam itu. Saat pelayanan, ia kehilangan anak dan istri oleh keganasan alam dan keganasan keprimitifan, dan ia sangat menderita di benua hitam tersebut. Dia melayani bertahun-tahun hingga sampai pada kondisi sebatang kara. Oleh karena fisiknya rapuh, ia memutuskan pulang ke negara asalnya, Amerika. Pada waktu ia pulang, kebetulan satu kapal dengan Presiden Amerika yang habis berburu selama 1 minggu di Afrika. Itu pun dia tidak dapat hasil buruan. Pada saat kapal merapat di dermaga, David lihat luar biasanya sambutan yang gegap gempita yang diberikan orang-orang kepada Presiden Amerika yang pulang berburu tanpa hasil buruan. Kemudian David memperhatikan baik-baik siapa yang menjemputnya. Dia cari, dia lihat, mungkin ada anggota jemaat yang dulu saya layani datang menjemput saya karena dia tahu saya pulang. Tapi dia tidak ketemu. Lalu dia cari lagi dan dia berpikir mungkin ada bekas anak sekolah minggu saya yang dulu saya didik, tahu kalau saya pulang, mereka menjemput saya. Tetap tidak ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia cari mungkin ada tetangga yang tahu saya pulang, dia mau menjemput saya, tapi tidak ada. Tak ada satupun ditemukan oleh David, ya, yang menjemput dia pulang dari benua hitam setelah melayani bertahun-tahun. Lalu kemudian saudaraku, David bersimpuh di hadapan Tuhan dan dia menangis sejadi-jadinya dan berkata, Tuhan, ini apa Tuhan? Bertahun-tahun saya melayani di benua hitam. Istri dan anak-anakku jadi korban. Fisikku luluh lantak. Tetapi ketika aku pulang, tak ada satu orang pun yang menyambut saya. Bahkan yang menjemput saya pun tidak ada. Coba lihat Tuhan, Presiden Amerika yang hanya piknik 1 minggu, pulang dengan sambutan yang gagap gempita. Apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Lalu tiba-tiba dia seperti merasakan ada seseorang yang memegang bahunya dan berkata, nah, kau belum sungguh-sungguh pulang. Kau belum sungguh-sungguh pulang. Nanti kalau kau sungguh-sungguh pulang, saya sendiri yang akan menjemputmu dan memakaikan mahkota kepadamu. Sadar bahwa itu adalah Tuhan, akhirnya David segera berdiri. Dia tidak lagi mau turun dari kapal. Dia langsung memesan tiket kembali ke benua hitam dengan kapal yang sama ditumpanginya. Dia kembali melaksanakan pelayanan Injil di benua hitam tersebut
sampai ajalnya dijemput oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai sebuah kesimpulan bagi kita, pelayanan itu jangan hanya mencari apa yang akan saya peroleh sekarang. Jangan hanya mempertimbangkan apa yang saya dapat sekarang di sini. Saya tegaskan, jangan. Tetapi lihatlah ke depan. Kalau saudara tidak sempat bahagia di sini, di bumi ini, saudara pasti akan bahagia di sana, di sorga, di tempat di mana Bapa menjanjikan dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata saudara. Belajarlah dengan baik, layanilah Tuhan, jangan mundur. Selesaikanlah dari awal sampai akhir dengan baik, sampai pertandingan itu diakhiri oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu telah diuraikan di antara kami pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan baru, penyemangat baru bagi kami. Meski sedang di tengah diterpa berbagai persoalan. Mungkin karena masalah ekonomi, mungkin karena masalah keluarga, mungkin dengan berbagai masalah-masalah yang lain, sehingga menjadi potensial membuat setiap kami tidak mampu menghasilkan atau mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Secara khusus bagi mahasiswa-mahasiswa STT Karisma yang sedang diperlengkapi hari ini di STT Karisma, supaya ketika mereka tahu dari awal bahwa Tuhan pasti telah memanggil mereka, mereka mempersiapkan diri di dalam pendidikan STT Karisma. Kiranya mereka mampu mengakhiri pelayanan itu juga pada akhirnya dengan baik, dan sampai memasuki realitas pelayanan yang sesungguhnya, sampai Tuhan mengakhiri pelayanan itu dan memahkotai setiap kami yang terus bertanding sampai pada akhirnya, sampai garis finish. Tuhan memberkati firman-Mu ini bagi kami semua. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.